Jadi memang harus dicantumkan sesuai dengan apa adanya. Kita atau sebagai notaris harus mengetik sesuai dengan surat keterangan hak mewaris apa wasiatnya, dan dicantumkan 100%, tidak boleh diubah, tidak boleh dikurangi ataupun tidak boleh ditambah mengenai bagian wasiatnya. Kalau sisanya di luarnya itu seperti akta keterangan mewaris biasa, yang mana itu menjadi hak prerogatif dari notaris bagaimana substansi dan bentuknya. Seperti itu. Kemudian setelah step itu kita lewati, akta keterangan waris dibuat. Untuk pembuatan akta keterangan warisnya sendiri cukup singkat, hanya seminggu. Cuma kita harus menunggu keluarnya SKW-nya atau surat keterangan wasiat dari Kementerian Hukum dan HAM, bisa sampai paling cepat 3 minggu, paling lama 2 bulan jika melalui prosedur normal. Dikarenakan alasan dari Kementerian Hukum dan HAM melalui bagian Balai Harta Peninggalannya, begitu banyaknya wasiat yang didaftarkan oleh notaris seluruh Indonesia dengan memakai masih sistem manual waktu itu. Sekarang kan sudah online melalui SABH yang baru sehingga menjadi lebih mudah dengan sistem manual waktu itu, sehingga pencariannya menjadi manual. Hal itu yang menjadi alasan dari Kementerian Hukum dan HAM kenapa lamanya untuk kita tahu terdaftar wasiat atau tidak atas nama yang meninggal tersebut. Nah, jangka waktu yang kita lewati itu misalnya 2 minggu sampai kepada 2 bulan. Itu prosedurnya. Setelah itu keluar, baru notaris bisa membuat surat keterangan wasiat atau akta keterangan hak mewaris. Akta keterangan hak mewaris ini isinya seperti yang saya sebutkan tadi, seminggu jangka waktunya paling lama. Setelah itu baru diundang para pihak untuk menandatangani 2 akta yang akan ditandatangani. Pertama, akta pernyataan. Kedua, akta keterangan hak mewaris. Akta keterangan hak mewaris ini merupakan sifatnya akta relas, di mana yang tantangan cukup notarisnya saja. Jadi nanti si para pihak menandatangani akta pernyataan. Para pihaknya ini bisa diwakili oleh salah satu ahli waris saja melalui surat kuasa, atau seluruh ahli waris yang datang untuk tanda tangan di depan notaris pernyataan yang isinya adalah menyatakan bahwa benar semua yang masih hidup yang hadir di hadapan notaris adalah ahli waris yang sah dari yang meninggal, dengan pastinya melampirkan akta perkawinan orang tua atau yang meninggal ini, kemudian akta lahir dari si ahli warisnya untuk membuktikan apakah benar anak-anak tersebut adalah ahli waris yang sah dari yang meninggal. Itu. Jadi jangka waktu yang diperlukan adalah tadi 3 minggu sampai 2 bulan, kemudian ditambah dengan 1 minggu. Setelah itu ditandatangani, baru dibawa ke BPN. Sebelum itu kita harus bayar pajak, nanti notaris akan menghitungkan pajaknya. Setelah itu dibawa ke BPN. Proses di BPN untuk balik nama waris ini cukup singkat, hanya memerlukan waktu 1 bulan sampai 2 bulan. Kemudian setelah itu keluarlah sertifikat baru, bukan sertifikat baru maksud saya, sertifikat yang nama hak pemegang haknya baru, cuma buku sertifikatnya masih yang lama. Di halaman kedua nanti namanya adalah nama si ahli waris. Seperti itu. Kemudian jika ternyata pada saat kita mau balik nama waris, si ahli waris yang masih ada yang di bawah umurnya ini adalah kita mengikuti, karena ini hak kebendaan, kita mengikuti ketentuan dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Barat, di mana minimal seseorang subjek hukum dianggap memiliki kecakapan hukum minimal berusia 21 tahun. Tapi itu tidak menutup kemungkinan anak yang di bawah 21 tahun tidak memiliki hak waris. Dia tetap harus memiliki hak waris. Cuma dalam perjalanannya, karena dia belum bisa bertindak sendiri dan tidak cakap secara hukum menurut hukum perdata barat, ada mekanisme-mekanisme yang harus dilewati. Nah, untuk mekanisme ini adalah bisa melalui, dan ketentuannya mutlak, kita harus mengajukan permohonan penetapan ke pengadilan negeri untuk wali yang terlama, dalam hal ini orang tua yang terlama hidupnya. Jika ayahnya yang meninggal berarti ibunya. Tapi jika dalam perjalanan ternyata ibunya memiliki tidak baik track record dalam hukum, tidak cakap hukum juga, bisa kepada kakak-kakak atau adik-adik dari yang meninggal. Maksud saya adalah paman atau tantenya. Itu bisa. Dengan pembuktian adalah kartu keluarga dan segala macamnya itu kepada pengadilan. Nanti pengadilan menetapkan
si wali untuk bertindak atas nama si ahli waris yang masih di bawah umur ini. Kekuatan dari penetapan pengadilan ini sangat kuat. Jika ada yang keberatan bisa mengajukan gugatan ke pengadilan. Jika tidak ada yang keberatan, penetapan ini langsung bisa dijalankan. Tapi ada ketentuannya. Tidak ada batas waktu untuk penetapan ini. Tapi jika si anak yang di bawah pengampuan kita atau perwalian kita sudah cukup umur atau 21 tahun, maka penetapan ini dengan sendirinya menjadi batal demi hukum. Karena si anak sudah bisa bertindak sendiri, cakap hukum, dan bagian warisnya yang tadinya dikelola oleh si walinya ini diserahkan, semua harus diserahkan kepada si ahli waris yang sudah menginjak umur 21 tahun. Pastinya mekanisme itu harus dilewati ke pengadilan. Nah, setelah dikeluarkan penetapan pengadilan, nah yang lamanya ini adalah di penetapan pengadilannya. Biayanya pun tidak sedikit, relatif lebih mahal dan lebih besar penetapan pengadilan. Dengan mekanisme seperti kita kalau misalnya sudah pernah hadir di persidangan, harus ada pengajuan, harus ada pembacaan permohonan, didengarkan keterangan saksi-saksi, saksi ahli dan segala macam, baru bisa ditetapkan sama si majelis hakimnya. Untuk penetapan ini hakimnya bisa satu orang. Hakimnya bisa satu orang atau 2 orang atau 3 orang, tergantung dari pengadilan negeri setempat. Untuk hal tersebut, mekanisme dari persidangannya. Persidangan sendiri memakan waktu sekitar 3 minggu sampai 1 bulan, tidak bisa dipercepat. Kalau mau dipercepat sih bisa, cuma prosedurnya kita pakai prosedur jalan tol, cuma biayanya akan jadi sangat amat besar karena ini menyangkut instansi pengadilan negeri, pastinya amat sangat besar dan tidak saya sarankan, kecuali memang benar-benar urgenitinya si ahli warisnya ini atau si mamanya atau siapapun, mohon maaf, dalam keadaan sakit keras atau dalam keadaan ingin ke luar negeri, tidak akan kembali lagi. Karena jika memang dalam salah satu ahli waris ini dalam keadaan sakit keras dan ternyata dia meninggal lagi, prosedurnya akan lebih rumit. Harus dari yang meninggal pertama dialihkan kepada yang ada sebelum ada yang meninggal lagi, kemudian dari si meninggal ini dialihkan lagi, pajaknya akan berlipat-lipat. Hal itu yang menjadi kita harus ekspres atau harus percepat prosedur seperti ini. Prosedur seperti ini seperti yang saya bilang tadi adalah 1 bulan. Jadi totalnya adalah jika kita ambil paling lamanya SKW 2 bulan, keterangan waris 1 minggu, kemudian penetapan pengadilan jika ada anak yang di bawah umur adalah 1 bulan, jadi totalnya bisa menjadi 3 bulan 1 minggu. Dengan estimasi biaya ya kita, kalau pembuatan akta keterangan hak mewaris ini dengan surat keterangan wasiat ini kembali lagi kepada si notarisnya sendiri karena itu merupakan hak prerogatif, cuma biasanya pasarannya adalah 2,5 juta sampai 3,5 juta untuk pembuatan akta keterangan hak mewarisnya jika tidak dipercepat SKW-nya. Kemudian untuk pengadilan besarannya berbeda-beda, pengadilan negeri mana. Kalau pengadilan negeri Jakarta Barat mungkin kisaran biayanya bisa sekitar 2 juta sampai 5 juta rupiah, tergantung berapa besar aset yang ditinggalkan si pewaris. Itu pun masih tentatif karena kita harus langsung mengajukan ke panitia pengadilan negeri. Untuk harganya itu sendiri berubah-ubah untuk yang seperti itu. Kemudian untuk bisa diakali atau tidak, jika kita berbicara tentang hukum, ada celah-celah yang bisa kita ambil. Cuma celah-celah itu berakibat buruk juga bagi kita. Jika memang ternyata didiamkan saja nih, kita tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan atau peraturan hukum yang berlaku, ya udahlah nggak usah dibayar lama karena kita tidak mau bayar pajak. Bisa, sertifikat itu tetap hidup atas nama si ayahnya ini yang meninggal. Cuma di kemudian hari jika ingin dijual, yang bertindak itu harus si ayah, sedangkan si ayah ini sudah meninggal dunia. Begitu ternyata pas kita mau jual baru, kita mau balik nama waris supaya ahli warisnya bisa menandatangan dan bertindak, akan ada denda-denda yang dikenai oleh pajak sendiri atas instruksi dari BPN. Dendanya kita bisa lihatnya dari mana? Kan di dalam akta kematian seseorang itu ada tanggalnya. Seharusnya menurut ketentuan hukumnya, sejak akta kematian tanggalnya dikeluarkan, esok harinya kita harus langsung memproses akta keterangan hak mewaris untuk balik nama waris dari si sertifikat. Jika memang ditunda-tunda apalagi sampai bertahun-tahun, hal-hal seperti ini itu yang mengakibatkan
adanya denda yang dikeluarkan oleh Ditjen Pajak dalam hal ini khususnya untuk pajak waris sendiri, yang mengakibatkan akan menjadi lebih besarnya pajak waris yang harus dibayar oleh ahli waris. Karena menurut Ditjen Pajak sudah dipermudah dalam hal ini dengan pengurangannya yang sangat besar, yaitu 350 juta. Jika ternyata NJOP-nya nih, rumah yang ditinggalkan di bawah 350 juta, kita tetap ada kewajiban yang harus dilakukan adalah tetap penghitungan pajak, tetap melapor pajak, cuma tidak membayar dan kita melapor nihil karena NJOP dari si tanah tersebut di bawah ketentuan perundang-undangan mengenai pajak waris, yaitu di bawah 350 juta atau 300 juta. Misalnya rumah tersebut hanya 285 juta total tanah dan bangunannya, kita menjadi bebas pajak, cuma kita tetap harus lapor pajak. Ada mekanisme yang harus ditentui, kita harus mengisi form perpajakan, dan formnya itu ada di Bank DKI kalau misalnya di Jakarta, atau di daerah Jawa Barat ada di Bank Jabar. Form-form seperti itu harus kita isi, cuma nanti kita tulis di sana pembayarannya sudah nihil dikarenakan nilai jualnya tanah tersebut yang ditinggalkan atau akan menjadi warisan lebih kecil dari nilai NJOP saat itu untuk tanah tersebut di wilayah itu. Seperti itu. Oke. Yes. Terima kasih atas pertanyaannya. Semoga cukup mencerahkan dan cukup membantu Anda. Semoga masalahnya cepat beres, dan jangan lupa untuk subscribe channel kami di YouTube Nikos Law School, dan juga untuk fanpage Facebook kami di Nikos Law School Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.